Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya ingin mereview hasil pemakaian oven Honeybee ini. Oven ini ukurannya besar ya teman-teman, 63 liter. Dan saya cukup puas memakai oven ini. Jika kalian ingin membeli oven, kalian bisa melihat review oven saya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Ini saya memanaskan oven suhu 100 api atas, api bawah juga 100. Saya putar di 20 menit. Ini timernya saya nyalakan 10 menit ya teman-teman, buat jadi patokan aja kira-kira dalam 10 menit ini di termometer oven itu nanti mencapai suhu berapa. Nah, ini 10 menit sudah berlalu ya teman-teman. Kita lihat suhu di termometer oven. Nah, kalian bisa lihat ya teman-teman, itu suhunya 110. Di 10 menit dia mencapai suhu 110. Nah, saya akan memasukkan rotinya. Saya selalu memanaskan roti biar setiap kali dimakan lebih empuk ya teman-teman. Roti yang saya beli di luar itu selalu saya panaskan. Nah, ini di termometer yang satunya juga sama ya teman-teman, 110 di bagian dalam ya teman-teman, karena bagian luar itu Fahrenheit. Yang 250 itu ukuran Fahrenheit. Kalau di dalam Celsius. Termometer ini juga bagus teman-teman. Harganya murah, sekitar 15.000. Hanya karena dia sudah lama jadi dia agak buram ya teman-teman. Nah, ini tetap ya, suhunya tidak berubah. Api atas 100, api bawah 100. Saya akan memasukkan rotinya ya teman-teman. Nah, saya panggang lagi selama 10 menit. Saya pasang timernya 10 menit lagi. Nah, suhu di dalam maksimal di termo 130 ya teman-teman. Setelah ditotalkan 20 menit. Pertama kan kita panasin ovennya 10 menit, dia baru mencapai 110. Ini maksimalnya 130 ya teman-teman setelah 20 menit. Jadi beda 20 derajat sama tombol di oven itu tidak masalah ya teman-teman. Sekarang saya akan mereview memanggang bolu ya teman-teman. Ini suhu di termo 180 ya. Ini saya pakai loyang ukuran 20. Dua loyang masuk sekaligus ya teman-teman, dan masih ada rongganya. Ini bisa ukuran loyang 22, dua loyang sekaligus bisa masuk. Ini api atasnya kalian bisa lihat 150 ya teman-teman. Api bawahnya 180. Jadi kalau saya membuat kue selalu api bawah yang berpatokan resep. Misalkan di resep api bawahnya 180, saya selalu pakai api bawah 180. Tapi api atasnya saya kecilkan supaya bagian atasnya tidak cepat gosong. Nah, ini saya sedang mensterilkan oven loyang ya teman-teman. Jadi saya tidak pernah mencuci loyang dengan sabun. Setiap saya membuat kue, loyang itu selalu saya bersihkan dulu pinggiran kue-kue yang menempel di pinggiran, dan saya siram dengan air panas mendidih. Lalu saya lap. Setelah sudah lap kering, baru saya sterilkan di oven supaya kuman-kumannya mati ya teman-teman. Ini untuk perawatan loyang biar loyang kita awet, tidak cepat tipis dan tidak lengket.
Di video saya sebelumnya ada saya tentang perawatan loyang ya teman-teman. Nah, ini saya setel suhu 15 menit. Setelah saya panaskan tadi, ini 15 menit kemudian, ini suhunya mentok maksimal di 205 ya teman-teman. Dia tidak naik-naik lagi, mentok 205 derajat dengan api atas 150, api bawah 150. Jadi supaya kalian tidak bingung, termometer itu sangat bermanfaat ya teman-teman, sangat wajib harus kita punya, apalagi buat yang pemula dan yang baru memiliki oven baru, itu untuk memahami ovennya teman-teman. Dan saran saya, kalian harus rajin menyalakan oven dan mencoba mengetes oven suhu segini di tombol di termo berapa. Jadi di saat kalian ingin membuat kue, kalian sudah tahu patokannya harus di tombol berapa. Oh iya teman-teman, saya juga ingin memberitahukan, ini rak hitam ini selalu dipakai ditaruh di paling bawah. Gunanya apa? Supaya panas di oven itu tidak terlalu panas ke kue. Jadi kue tidak cepat gosong. Jadi kita halang hawa panas ovennya, baru kita taruh loyang di atas rak hitam itu ya teman-teman. Nah, ini saya memanggang marmer cake sekaligus 2 loyang. Yang satu loyang stand diameter 24, yang satunya loyang sakura kurang lebih 20 cm ya teman-teman. Ini saya pakai suhu 140. Nah, ini tombol bawahnya 150 ya teman-teman, dengan memakai loyang lagi di bawahnya supaya marmer cake-nya ini tidak cepat gosong. Hawa panas di oven itu tidak langsung ke kue teman-teman, jadi kita alasin loyang lagi. Untuk pemanggangan kue yang tinggi ya teman-teman, baru kita pakai alas loyangnya, gunanya supaya kue itu tidak terlalu cepat gosong bagian bawahnya dan matang merata. Sekarang saya mau memanggang roti ya teman-teman. Api bawahnya kita kecilkan, api atasnya sesuai yang di resep. Misalkan di resep manggang roti suhu 170, apinya kita ikutin dengan resep, api atasnya aja yang kita kecilin supaya tidak gosong. Nanti setelah 5-10 menit baru kita nyalakan api atas untuk mendapatkan warna coklatnya ya teman-teman, supaya bagian atasnya matang. Ini saya manggang selama 20 menit. Nah, kalau yang sekarang ini saya manggang roti loyang yang ketiga. Tadi loyang kedua, 2 loyang sekaligus masuk. Ini saya sedang magang sendiri rotinya teman-teman. Ini sudah 20 menit, saya sedang ingin mendapatkan api warna atasnya ya teman-teman, biar dia dapat coklat gitu. Ini suhunya saya naikkan suhu api atasnya untuk mematangkan bagian atas.
Api bawahnya saya kecilkan ya teman-teman, biar bagian bawahnya tidak gosong. Suhu di termos 150 ya teman-teman. Ini dia perlahan-lahan naik ya suhunya teman-teman, jadi 170 karena kan saya nyalakan api atasnya. Jadi dia naik ke 170 derajat. Nah, ini api atasnya 180 ya teman-teman. Nah, ini rotinya sudah matang, saya keluarkan dari loyang. Kalian bisa lihat panasnya rata ya teman-teman, ini tidak saya putar-putar selama memanggang. Dan untuk yang di bagian tengah, dia lebih kelihatan coklat, itu karena saya pakai loyang nonstick ini ya teman-teman, loyang roti tawar. Dia itu tipe nonstick itu lebih cepat panas. Jadi kalau kita manggang kue kering atau roti dipakai loyang nonstick itu dia lebih cepat coklat ya teman-teman. Jadi kalau saya boleh saran, lebih baik kalian pakai loyang aluminium, lebih bagus ya teman-teman, tidak cepat gosong kuenya. Dengan tebal minimal 0,8 mili ya teman-teman. Saya juga ada di video saya sebelumnya tentang pemilihan loyang. Nah, ini saya sedang memanggang 3 kue loyang sekaligus, loyang bulat diameter 18 ya teman-teman. Dia masuk juga dan kalian bisa lihat panasnya itu merata. Nah, kali ini saya memanggang kue kering. Dalam video ini saya review berbagai macam panggangan kue supaya kalian bisa melihat, oh untuk manggang roti juga hasilnya oke, untuk manggang kue kering juga bagus, manggang cake juga bagus teman-teman. Jadi semoga dengan saya sharing video ini kalian bisa berpikir, jika ingin membeli oven ini kalian sudah tahu bagaimana ovennya, kualitas ovennya. Selama saya pakai selama ini sih tidak ada masalah ya teman-teman. Ini hasil kue keringnya teman-teman, kalian bisa lihat rata ya. Ini tidak saya putar-putar. Demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian ya.